Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info terbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Sebelum kita mempelajari apa itu limit, supaya kita lebih termotivasi untuk mempelajarinya, kita akan melihat apa saja kegunaan limit dalam kehidupan sehari-hari. Setelah saya menghimpun komentar dari kalian yang berisi tentang penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari, ternyata limit berguna dalam berbagai bidang. Coba kita lihat ya. Dalam bidang kedokteran, limit berguna untuk menghitung kerusakan jantung yang biasa ditampilkan dalam bentuk USG. Jadi, karena kita tidak bisa menentukan dengan cepat bagian sel mana yang rusak di jantung, sementara sel jantung sangat banyak, kasus ini kita dapat menggunakan limit untuk menebak luas area sel jantung yang rusak. Dalam bidang fisika juga digunakan. Dalam bidang ekonomi digunakan untuk memperkirakan fungsi permintaan dan penawaran, serta dalam bidang geografi dan sosiologi, terutama untuk optimasi dan kepadatan penduduk. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar tangga untuk melakukan loncat indah. Jika ada masalah, terletak pada ketinggian berapa ketika atlet tepat di perbatasan tangga dan papan ayun, seorang atlet tidak mungkin menginjakkan kakinya di perbatasan tangga dan papan ayun. Kita hanya dapat memperkirakan ketinggiannya. Memperkirakan ketinggian tersebut, kita dapat menggunakan konsep limit. Jadi, apa itu limit? Seperti yang kemarin kalian tanyakan, bagaimana cara menentukan limit? Berapa jarak kaki sang atlet dari batas tangga dan papan ayun? Bagaimana rumus limit? Apakah limit sama saja dengan mendekati? Dan mengapa limit tidak mempunyai nilai di titik tersebut? Kita akan mempelajari limit pada hari ini supaya kalian bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian tersebut. Definisi limit, perhatikan fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dengan x anggota bilangan real. Dalam hal ini akan ditentukan fx dengan x bergerak mendekati 3. Bagaimana bisa disebut mendekati 3? Kita lihat di tabel ya. X-nya itu mendekati 3 dari bawah atau kurang dari 3. 2,98, 2,99. Dan mendekati 3 dari atas atau 3,03, 3,02, 3,01. Angka ini didapatkan dari mana? Kita lihat satu contoh ya. X-nya 2,98, fx-nya 2x tambah 1. Saya tulis di sini. X sama dengan 2,98, fx-nya 2x ditambah 1. Jadi 2 dikali 2,98 ditambah 1. 6, 9, 5,96 ditambah 1 atau 6,96. Tepat ya. Begitu juga ketika x-nya 2,99, 3,1 dan seterusnya. Kita lihat 6,96, 6,98, 7,02, 7,04, 7,06 semuanya mendekati satu angka bulat yaitu angka 7. Jadi, bisa dituliskan dalam limit. Definisi limit secara intuitif adalah limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Berarti untuk x mendekati a tetapi x bukan sama dengan a, maka nilai fungsi fx mendekati L. Limit fungsi aljabar yang akan kita pelajari ada beberapa macam. Namun, yang pertama kita pelajari adalah limit fungsi fx
untuk X mendekati A. Ini ya. Untuk menyelesaikan bentuk tersebut, kita menggunakan teorema limit. Silakan kalian cermati teorema limit berikut ini. Agar memahami teorema limit tersebut, nanti kita akan langsung menggunakannya pada contoh soal. Baiklah, untuk memahami teorema limit tersebut, kita langsung ke contoh soal saja ya. Hitunglah nilai limit berikut. Limit 7 untuk X mendekati 3. Ingat kembali tadi teorema 1. Limit X mendekati A dari konstanta, hasilnya adalah konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu adalah sebuah angka atau sebuah nilai, bukan berupa variabel yang perlu kita cari nilainya. Jadi sudah berupa angka atau nilai. Jadi limit X mendekati 3, 7 hasilnya berapa? Karena konstantanya 7, jadi jawabannya juga 7. Bagaimana kalau X yang mendekati 1 atau mendekati 100? Kalau limitnya masih limit dari fungsi 7 ini, jawabannya tetap 7, ya, karena konstanta. Contoh yang kedua, limit X mendekati 2 dari fungsi X. Kita lihat ya. Teorema yang kedua, limit dari fungsi X ketika X mendekati A. Hasilnya adalah A. Jadi kalau limit dari fungsi X untuk X mendekati 2, jawabannya adalah A-nya yang mana? Ya, yang 2. Bagaimana kalau yang C? Yang C kita lihat, ingat kembali teorema yang ketiga, limit K Fx, K itu konstanta ya, dari X mendekati A sama dengan K kurung buka limit Fx untuk X mendekati A. Jadi limit 5x untuk X mendekati min 3, bagaimana caranya? Konstantanya dikeluarkan 5 kurung buka limit X mendekati min 3 X, ya. Jadi 5. Ingat tadi kalau limit X mendekati A, hasilnya A, berarti ini hasilnya apa? Min 3. 5 kali negatif 3 hasilnya negatif 15. Mudah bukan? Sekian yang kita pelajari hari ini. Silakan kalian cermati. Kita akan pelajari bagian selanjutnya pada pertemuan berikutnya.